Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Bagaimana dengan di Pos PI? Halo, apa dong? Pos PI Istana Regensi gimana? Halo Istana Regensi. Singaraja. Hai Singaraja. Pupuan. Hai Pupuan. Karyasari. Halo anak-anak di Karyasari. Halo anak-anak semua, apa kabar? Pasti luar biasa Lause. Iya. Lause, kita mau memulai ibadah ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah lagi meskipun di rumah saja. Bapa, biarlah sukacita tetap ada dalam hati kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, kita itu harus jadi anak-anak yang setia loh. Betul, kita harus memiliki karena ibadahnya Tuhan yang betul-betul kita harus memiliki menjadi anak Tuhan yang hebat. Kita harus setia bertuhan. Jadi kita harus nyanyi hari ini, kita nyanyi setia-setialah. Betul ya, setia-setialah. Ayo anak-anak, mau setia? Ayo kita nyanyikan setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Siapa? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati. Siapa? Seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Betul Lause, kita harus setia karena kita memiliki Tuhan yang bagaimana Lause? Dia sudah mati untuk kita, mengasihi kita. Amin. Ya itu juga Allah itu juga betul-betul yang betul kuat, yang betul hebat, dahsyat. Iya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, besar, perkasa dan hebat. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk. Bangkit berdiri semuanya ya. Kita pakai gerakan loh.
ya. Allah kita Allah yang besar, yang kuat dan perkasa. Oleh karena itu kita harus jadi anak-anak yang T. taat. Taat. Kita ya. nyanyikan lagu. Kita harus nyanyi taat. Taat. Ya. Ayo anak kita nyanyi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Kita harus jadi anak yang taat loh, Ya betul ya. Taat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati untuk Tuhan. Kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita melakukan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masuk dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan kami menyiapkan hati, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami. Biarlah firman-Mu ini betul-betul menjadikan berkat, betul-betul menjadikan petunjuk dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua anak-anak yang luar biasa, yang hebat, yang rajin beribadah. Apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman, Losovena mau tanya dulu. Pernah nggak sih kalian ngomong ke papa mama, kakak adik, om, tante, kakek nenek, atau teman-teman di sekolah bahwa Tuhan Yesus baik? Pernah nggak? Pasti pernah dong. Nah, sekarang Loso mau ajak kalian juga. Silahkan ngomong
Tuhan Yesus baik ke orang-orang yang ada di sebelah kalian yang saat ini ikut ibadah online dengan kalian. Mama, Tuhan Yesus baik, Ma. Papa, Tuhan Yesus baik, Pa. Kakak, Tuhan Yesus baik, Kak. Ayo, silakan ngomong. Iya, luar biasa sekali kalian semua ya. Kita harus selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, dimanapun dan kapanpun. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ke-12 rasul atau para murid Tuhan Yesus ini kan diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Sehingga bertambah banyak dan bertambah banyak jumlah mereka. Ya, akhirnya karena saking banyaknya jumlah mereka, minggu lalu diceritakan sama Losa ini apa? Mereka pada tiba-tiba ada yang capek, terus jemaatnya ada yang ngerasa diperhatikan, ada yang ngerasa, kok itu diperhatikan saya tidak, itu dibantu kok saya tidak. Akhirnya dipilihlah 7 diaken. Ya, kriterianya 7 diaken ini adalah orang-orang yang pertama, baik. Kedua, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ketiga, bijaksana. Terpilihlah 7 orang. Di antara ke-7 orang itu, ayo kemarin siapa yang masih ingat nama 7 diaken? Nah, di antara ke-7 orang itu ada namanya Bapak Stefanus. Bapak Stefanus ini adalah bapak yang baik. Di Alkitab dikatakan dia penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Dia melakukan banyak mujizat sehingga dia semakin hari dia menjadi lebih dikenal, ya, karena orangnya juga bijaksana, baik hati. Jadi para diaken-diaken ini bertugas untuk memberitakan firman, memperhatikan jemaat, dan juga untuk berdoa, ya. Lalu muncullah orang-orang yang tidak suka akan pelayanan Bapak Stefanus ini. Mereka berpikiran jahat. Mereka ingin menyingkirkan Bapak Stefanus ini supaya tidak melayani lagi, supaya diam. Ya. Lalu mereka menghasut orang-orang. Menghasut itu artinya mengajak orang untuk berbohong. Berbohong tentang siapa? Tentang Bapak Stefanus. Nanti bilang ya, Bapak Stefanus itu ngejek-ngejek loh. Ngejek-ngejek Tuhan. Ngejek-ngejek bait Allah. Ngejek-ngejek Musa. Karena banyaknya hasutan-hasutan itu, maka Bapak Stefanus ditangkap. Dia dibawa ke mahkamah agama. Di pengadilan itu banyak orang yang melihat. Apakah Bapak Stefanus takut? Tidak. Bapak Stefanus tidak takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hatinya. Jadi Bapak Stefanus tidak takut. Ya. Waktu di pengadilan, orang-orang melihat wajah Bapak Stefanus ini seperti malaikat. Wow. Lalu kepala mahkamah agama bertanya sama Bapak Stefanus, Bapak Stefanus, apakah benar yang dikatakan orang-orang tentang semua tuduhan itu? Bapak Stefanus menjawab dengan tegas, tidak, itu tidak benar. Lalu Bapak Stefanus bercerita tentang firman Tuhan, mulai dari Bapak Abraham yang dijanjikan tanah perjanjian oleh Tuhan, lalu ke Musa, di mana Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, lalu sampai ke Raja Daud, Salomo, dan kemudian terakhir Tuhan Yesus yang disalibkan, yang bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mendengar kata-kata dari Bapak Stefanus, para mahkamah agama itu merasa tidak suka. Mereka marah, mereka tidak suka. Ya, mereka tutup telinga, gak mau dengar. Ya, lalu Bapak Stefanus
menatap ke langit. Dia lihat ke atas, dia lihat langit itu terbuka. Dan dia lihat Tuhan ada di sebelah kanan Allah. Lalu Bapak Stefanus bilang, hari ini saya lihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar kata-kata itu tambahan anak-anak. Para pemuka agama dan orang-orang di sana berteriak, tidak, itu bohong. Mereka tidak suka, mereka marah, mereka menyerbu Bapak Stefanus, menyeret Bapak Stefanus keluar dari kota, ya, menjatuhkan dia, lalu melempari dia dengan batu. Waktu itu terjadi, apakah Bapak Stefanus takut? Tidak, karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hati Bapak Stefanus. Apa yang Bapak Stefanus lakukan ketika dia dilempari dengan batu? Menangis? Tidak. Ya, berteriak? Tidak. Bapak Stefanus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut, dia bilang, ya Tuhan, jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Bapak Stefanus minta mereka diampuni. Padahal mereka lempar-lempar dia pakai batu. Lalu meninggallah Bapak Stefanus. Anak-anak, di sini kita belajar bahwa kita tidak usah takut karena apa? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, ceritakan tentang Tuhan yang luar biasa. Perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga belajar untuk berdoa apapun kondisi kita. Baik senang, sedih, suka, duka, kita berdoa. Ya, ucapkan sama-sama dengan Losevena. Saya tidak takut karena ada Roh Kudus dalam hati saya. 1, 2, 3. Saya tidak takut karena ada Roh Kudus dalam hati saya. Sekali lagi, saya tidak takut karena ada Roh Kudus dalam hati saya. Kiranya firman yang kita dengar hari ini dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berterima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah kami tidak takut karena kami tahu ada Roh Kudus dalam hati kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, ya, untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. anak-anak, ya, untuk persembahan kita bisa masukkan amplop untuk ada kesempatan membawa ke gereja. Apabila tidak ada, bisa lewat QRIS ya yang ada di sebelah ini atau deskripsi yang ada di bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.